Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Opa-opa, Oma-oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Saya Naomi Norce Musung Masloka, anggota PKLU GPIB Immanuel WR Supratman Mataram, Lombok NTB. Saya bersyukur karena pada pagi hari ini berkesempatan berjumpa dalam mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sebelum kami membaca firman Tuhan, kami mau memohon bimbingan Roh Kudus agar dapat mengerti isi dan kehendak firman yang akan kami baca. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas karunia-Mu selama ini. Kami juga bersyukur karena telah melewati malam dan bangun di hari-Mu yang baru dengan keadaan yang sehat untuk memulai aktivitas kami. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu dan urapilah kami agar kami dapat mengerti serta memahami isi dan kehendak firman-Mu. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Bapa Surgawi, kami memohon kiranya Engkau telah mengabulkan dan doa kami. Ya Bapa, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pagi hari ini kami akan membaca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab 2 Tawari pasal 2 ayat 11 sampai 18 yang mengatakan, dan Huram Raja Negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umat-Nya, Ia telah mengangkat menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepadanya Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan satu istana kerajaan bagi dirinya sendiri.
Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda dan ungu tua, lenon halus dan kain kermisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah, sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo. Dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing laki-laki yang ada di negeri Israel sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 dijadikan kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandor yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus. Haleluya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan pembacaan Alkitab tadi seperti yang tertulis di dalam SBU pada hari ini, Rabu 6 Juli tahun 2022 sebagai berikut. Yang mengambil perikop dengan hikmat Tuhan dan nas pembimbing, yaitu terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian. Itu di dalam ayat 12a. Bapak dan Ibu sekalian yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, seorang sekretaris direktur suatu perusahaan sangat cerdas dan cekatan, baik di kantor maupun dalam kehidupan rumah tangganya. Tanpa dibantu banyak tenaga, dia mendukung direkturnya bukan saja dalam tugas-tugas administrasi perkantoran, tetapi juga memberi pertimbangan yang diperlukan atasannya dalam membuat keputusan-keputusan penting di rumah. Ia membantu suami dan anak-anak mereka dalam menata kehidupan rumah tangga, sehingga sedikit demi sedikit mereka berhasil membangun sendiri rumah mereka dan membiayai pendidikan kedua anaknya sampai menjadi sarjana dengan pekerjaan yang baik. Menyikapi rencana Salomo yang ingin membangun rumah bagi Tuhan, berbekalkan persiapan yang sudah dibuat oleh Daud, ayahnya, serta persiapan yang dia lakukan sendiri, ia berhasil mendapatkan dukungan Huram, raja negeri Tirus yang memiliki kayu dan pohon-pohon gunung Libanon. Sebagai gantinya, Salomo menyerahkan gandum dan jelai, minyak, zaitun, dan anggur, hasil-hasil pertanian di Israel, kepada Raja Huram.
untuk mengumpulkan hasil pertanian sebanyak yang dibutuhkan bagi keperluan pembangunan rumah Tuhan dan istananya serta bangunan-bangunan penting lainnya. Diperlukan perencanaan, penataan, produksi pertanian dengan para petani tanaman-tanaman tersebut adalah pekerjaan yang tidak mudah. Namun Salomo berhasil melakukannya dan pembangunan rumah Tuhan dan istananya berhasil. Inilah sebabnya kitab Tawarikh menceritakan tentang terlibatnya tenaga kerja sebanyak 153.600 orang. Untuk pekerjaan besar itu, ketekunan adalah kelebihan yang ada pada diri seseorang, begitu saja. Akan tetapi bila tidak diikuti dengan kebijaksanaan, akal budi, dan pengertian, kelebihan itu tidak dengan sendirinya akan menghasilkan ketekunan dan panjang sabar. Salomo meletakkannya dalam pujian pada Tuhan. Itu cara yang harus ditempuh setiap orang percaya. Karena itulah sumber kekuatan dan perlindungan kehidupan manusia. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kami hadap Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni dosa dan salah kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar kami anggota PKLU Engkau memberkati kesehatan kami, agar kami bisa melayani dengan sepenuhnya. Juga opa-opa, oma-oma yang dalam keadaan kurang sehat, kami mohon kepadamu Bapa, yang mana Engkau akan menyembuhkan supaya bisa beraktivitas sebagaimana biasa, dan juga supaya tidak membebani keluarga, anak dan cucu mereka. Bapa kami di surga, kami memohon kepadamu ya Bapa, agar majelis sinode dan juga Dewan PKLU Dikau akan memberkati semuanya agar bisa melakukan tugasnya dan program-programnya dengan baik. Juga para pendeta dan juga hamba-hamba Tuhan, Dikau akan memberkati mereka supaya mereka bisa melayani dan dengan baik. Bapa kami yang di surga,
Kami memohon juga agar bangsa dan negara kami Dikau lindungi dari segala rongrongan orang-orang yang anarkis, yang akan merongrong kedaulatan Pancasila, supaya semua bisa aman dan bisa beribadah dengan bebas. Kami juga mengingat Presiden Jokowi dan jajarannya yang saat ini telah kembali untuk mengamankan perdamaian dunia, diantaranya dari sudah sempat bertemu dengan Presiden Rusia dan Ukraina, dan sudah sempat setidaknya Dikau yang membimbing sehingga semua sudah tercapai. Bapa kami di sorga, kami juga mengingat TNI dan Polri, Dikau juga yang membimbing dan mengerahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya bisa mengamankan negeri ini. Juga dengan virus COVID-19 dan juga penyakit ternak yang sekarang ini sedang melanda, Dikau juga yang akan membasmi, sehingga keadaan kami bisa terbebas dari semuanya, dan kami bisa beribadah semua dengan bebas baik. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, agar pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah dan di paling rendah RT RW, Dikau juga yang akan memberkati semuanya. Juga tetangga-tetangga kami yang tidak dan kami, Dikau juga akan memberkati mereka supaya mereka akan lebih baik lagi. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mohon ampun kepadamu supaya Dikau mengabulkan segala doa kami yang kami alaskan atas nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, anak-Mu yang tunggal, Bapa Surgawi. Amin. Kami telah membaca Alkitab bersama PKLU sampai kali kami mengantarkan salam perpisahan dari kami anggota PKLU BPIB WR Supratman, Mataram, Lombok. Sampai jumpa. Haleluya.